Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Ya, nah ini adalah sambungan materi dari yang sebelumnya, gerak lurus ya. Nah, oke, GLB dan GLBB. Nah, yang pertama kali yang akan kita bahas itu adalah tentang GLB. Ya. Apa tadi gerak GLB? Gerak lurus beraturan. Ya. Gerak lurus beraturan. Ya. Nah, oke. Di gerak lurus beraturan, ya, ada syarat, ya kan? Syarat, apa syaratnya, Bu? Nah, ya, syarat di gerak lurus beraturan, V-nya itu, ya, atau kecepatan, ya, kecepatan itu harus tetap, ya, atau konstan, ya. Jadi kecepatan di GLB harus tetap. Nah, karena kecepatannya ini dia tetap, mengakibatkan, ya, mengakibatkan si percepatan bernilai 0. Oke, bernilai 0. Nah, oke. Ini ada satu grafik. Ya. Sumbu Y-nya kita buat kecepatan. Sumbu X kita buat waktu. Ya. Kan tadi dia GLB, ya. Di sini kecepatannya konstan. Berarti misalnya di sini 20 meter per sekon. Berarti konstan dia 20 meter per sekon aja. Ya. Ketika waktunya itu 1 detik, dia tetap 20 meter per sekon. 2 detik begitu juga. 3 detik begitu juga. Oke? Nah, makanya dirumuskan nanti S atau jarak sama dengan V kali T. Ya. Di mana S itu jarak. Ayo, apa satuan jarak? Meter. Nah, lalu V. V apa? Kecepatan. Ya. Satuannya meter per sekon. Lalu T. Ayo, apa T? T itu waktu. Ya. Waktu itu satuannya sekon atau detik. Nah, kita akan membahas bahwa kecepatan, ya, V, kecepatan dan A percepatan ya, itu dapat bernilai, ya, dapat bernilai positif dan
kecepatan itu bernilai positif dan bernilai negatif. Nah, gimana juga percepatannya bernilai positif dan bernilai negatif. Nah, ya. Kalau dia kecepatannya itu positif, berarti dia ke kanan. Ya. Bergerak ke kanan. Ya. Bergerak ke kanan. Ya. Oke, atau ke atas. Nah, kalau dia kecepatannya ini dia bernilai negatif ketika bergerak ke kiri atau bawah. Oke, jadi kecepatan bernilai positif ketika bergerak ke kanan atau ke atas, dan bernilai negatif itu ketika bergerak ke kiri atau ya. Nah, sama halnya dengan kecepatan, percepatan seperti itu juga, ya. Ketika percepatan itu positif, ya, itu ketika dia bergerak ke kanan. Atau ke atas. Sama, bernilai negatif ketika kapan? Ketika ke kiri. Nah, ya. Nah, kalau ditanya, kita kan udah belajar besaran dan satuan, ya kan? Nah, GLB ini besaran skalar atau besaran vektor? Besaran vektor, ya. Besaran vektor. Kenapa dia besaran vektor? Karena dia memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, ya. Jadi kalau tanya GLB itu besaran vektor atau besaran skalar, jawabannya besaran vektor. Oke, ya. Nah, kita buat di sumbu Y ini kecepatan, di sumbu X waktu. Ya. Kalau misalnya kayak gini, ya, ini kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, ini kecepatannya bernilai positif. V-nya bernilai positif. Nah, ya. Nah, kalau dia, nah ini sumbu Y-nya kita buat jadi kecepatan. Sumbu X kita buat jadi waktu, ya. Nah, kecepatannya di minus 20 meter per sekon. Nah, inilah dia. Nah, di sini berarti kecepatan bernilai negatif. Nah, oke. Membahas grafik, ya. Grafik apa? Jarak, ya, terhadap waktu, ya. Jadi grafik jarak terhadap waktu. Nah, oke. Jadi kalau grafiknya ini gini, ya. Terus setelah dia di jaraknya itu, ini S ya, jaraknya 20 meter, ya. Dia gini ya grafiknya. Nah, lalu tiba-tiba turun. Nah, oke. Jadi pertanyaannya, yang garis merah ini kecepatannya gimana?
Ya. Yang garis biru ini kecepatannya gimana? Ya. Jadi, ya. Waktu dia naik ke atas, kecepatannya itu bernilai positif. Nah, dan ketika dia ke bawah, kecepatannya bernilai negatif. Oke, nah kita masuk ke contoh soal biar kalian lebih memahami tentang GLB, ya. Nah, di sini ada soalnya sebuah mobil, ya. Mobilnya bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh mobil setelah 30 menit? Nah, oke. Kita cari apa yang diketahui dari soal ini. Kecepatan konstan. V, berarti V-nya 72 km per jam. Ya kan? Nah, 72 km per jam berapa meter per sekon? Nah, kita cari. Ya. 72 km itu sama dengan 72.000 meter. Ya, karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ya kan? Oke. Nah, lalu 1 jam. Ya. 1 jam itu ada 60 menit. Ya. 60 menit itu ada 3.600 detik. Ya. Oke. Langsung kita kerjakan. Berarti 72.000 per, ya kan? Per 3.600. Innalillahi. Jadi tinggal 720 per 36. 720 per 36, 20 meter per sekon. Ya, berarti 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Oke, lalu apa lagi yang diketahui? Mobil setelah 30 menit. Ya kan? Berarti waktunya kita sambung di sini ya. T, ya kan? 30 menit. Ya kan? 1 menit ada 60 detik. Ya kan? Berarti 30 menit ada 1800 detik. Nah, lalu yang ditanya jarak, ya. Yang ditanya jarak berapa? Oke, langsung kita masukkan ke rumusnya. S sama dengan V kali T, ya kan? V-nya berapa? 20 meter per sekon. T-nya 1800 sekon. Ya. 20 kali 1800, 36.000. Ya kan? Nah, sekonnya mati. Tinggal meter, berarti 36.000 meter. Inilah jarak yang ditempuh mobil setelah 30 menit. 36. Oke, nah ini ada contoh soal yang kedua untuk materi GLB ya. Nah, di sini soalnya kereta api yang bergerak lurus beraturan dapat menempuh jarak 20 meter selama 0,8 detik. Nah, berapakah kecepatan kereta api tersebut?
Oke. Masalah ini akan kita selesaikan. Kita cari dulu apa yang diketahui dari soal. Ya. Jarak berarti S. 20 meter. Lalu 0,8 sekon berarti waktu. 0,8. Ya kan? Oke, yang ditanya berapakah kecepatan? Ya, V-nya ya. Itu berapa? Oke, langsung kita selesaikan. Ya, rumusnya gimana tadi? S sama dengan V kali T. Nah, kalau yang ditanya ini kecepatan gimana? Berarti V sama dengan S per T. Oke, langsung kita masukkan nilainya. S-nya berapa? 20. T-nya 0,8. 20 bagi 0,8 itu 25. Ya. Kecepatan satuannya meter per sekon. Ya. Jadi kecepatan kereta api tersebut adalah 25 meter per sekon. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ya. Yang kedua adalah GLBB. Apa itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Oke, gerak lurus berubah beraturan. Oke. Ya, di GLB ada syarat. Ya, berarti di GLBB juga ada syarat. Nah, syaratnya di sini V-nya bisa berubah. V bisa berubah. Tapi harus beraturan. Ya, tapi harus beraturan. Contoh, ya. Misalnya kecepatan awalnya itu 2 meter per sekon. Ya. Kecepatan selanjutnya 4 meter per sekon. Kecepatan selanjutnya 6 meter per sekon. Oke. Nah, akibat V-nya bisa berubah tapi harus beraturan, ya. Di sini A-nya itu konstan. Konstan atau tetap perubahannya. Iya kan? Nah, 2 ke 4 itu dia A-nya 2. 4 ke 6 A-nya 2. Ya, karena percepatannya konstan lah, makanya V-nya bisa berubah. Tapi harus beraturan. Oke? Nah, GLBB ya dapat dipercepat atau diperlambat. Nah, gimana dia yang dipercepat, gimana dia yang diperlambat? Nah, akan kita bahas. Kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama kita bahas adalah GLBB dapat dipercepat. Dipercepat. Ya. GLBB gerak lurus berubah beraturan dipercepat ketika ya kecepatan
ya. Ketika kecepatan searah dengan percepatannya. Searah dengan A. Ya. Jadi GLB itu dapat dipercepat kalau kecepatan searah dengan percepatannya. Oke? Nah, lalu ya, diperlambat. Ya. Gerak lurus berubah beraturan dapat diperlambat ketika ya, V-nya kecepatannya berlawanan dengan percepatannya. Nah, ya, jadi udah bisa ya dibedakan di mana dipercepat sama diperlambat. Kalau dipercepat, V-nya searah dengan A-nya. Kalau diperlambat, V-nya berlawanan dengan A-nya. Oke, ya, kita masuk ke perumusan. Ya, rumus. Nah, kita masuk ke rumus ya. Yang pertama, kalau nanti ditanya ya, VT atau kecepatan akhir ya, itu V0 tambah A kali T. Nah, kalau ditanya jaraknya itu V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Ya. Udah bener. Oke, ya, kita masuk ke perumusan ya. Ke rumus. Oke. Nah, nanti ya, kalau ditanya VT atau kecepatan akhir itu V0 ditambah A kali T. Kalau ditanya jarak itu dia V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau ditanya nanti VT kuadrat ya, kecepatan akhirnya itu V0 kuadrat ditambah 2A dikali S atau jaraknya. Oke ya. Ini dia untuk perumusan di dalam GLBB. Oke. Ya. Di mana ya, VT itu kecepatan akhir. Ya, kecepatan akhir ya. Satuannya meter per sekon. Ya kan? V0 itu kecepatan awal. Itu meter per sekon. Lalu A itu percepatan. Percepatan apa satuannya? Meter per sekon kuadrat. Nah, lalu T. T itu waktu. Second. Oke ya. S jarak. Satuannya meter. Nah, tadi kan udah kita pelajari ya, kalau misalnya GLB itu bisa dipercepat dan bisa diperlambat. Oke, nah kita kali ini akan membahas grafik. Nah, grafik apa, Bu? Ya, grafik V ya, atau kecepatan terhadap T.
Nah, ya. Nah, grafik V terhadap T ini jadi misalnya grafiknya ke sana. Ya kan, ini sumbu Y yang kita buat V, sumbu X-nya kita buat T. Oke, grafiknya ke sana. Pertanyaannya, ya kan? Ini dipercepat atau diperlambat? GLB B dipercepat atau diperlambat? Ya, itu pertanyaannya. GLBB dipercepat atau diperlambat? Nah, ya, bisa kita lihat dari sini, ya. Kecepatannya itu V-nya, ya. V-nya itu ke kanan. Berarti ya ke atas ke kanan. Terus V-nya ini berarti positif. Ya. Lalu percepatannya juga positif. Ya. Jadi grafik ini adalah grafik GLBB dipercepat. GLBB dipercepat. Ya. Ini dia ya. GLBB dipercepat yang benar. Oke, ya. Selanjutnya ya. Ini ada sumbu Y, ya. Ya kan? Sumbu Y. Ini sumbu X, ya. Sumbu X, ya. Ini Y-nya kita buat V, ya, kecepatan, ya. Nah, sumbu X-nya kita buat waktu, ya. Nah, jadi gambarnya kita buat gini. Nah, ya. Oke, jadi ada T1, T2, T3, T4, T5, ya. Oke. Ini misalnya kita panjangkan lagi ya. Nah, nanti ini T6. Oke, yang dipertanyakan tetap sama. GLBB dipercepat atau diperlambat? Ya kan? Nah, kita bahas satu-satu. Kalau ditanya T1 ke T2, ya, kecepatannya bernilai positif. Ya, percepatannya juga bernilai positif. Nah, ya. Jadi, ketika dia di percepatannya ini positif, kecepatannya positif berarti dipercepat. Ya. Nah, lalu nih dari T2 ke T3, ya. V-nya positif, ya. A-nya konstan. Nah, kalau gini berarti dia dipercepat.
cepat. Oke, ya. Jadi, nah selanjutnya kalau dia T3 terus di sini T4 ya. T3 sampai T3 sampai T4. Ya, ini ke bawah. Ya, berarti kecepatannya negatif. Ya. Kecepatannya negatif. Perlambatannya positif. Percepatannya positif. Nah, karena dia berlawanan, ya kan, balik lagi tadi kita bahas, kalau kecepatannya berlawanan arah dengan percepatan, berarti dia diperlambat. Diperlambat. Oke. Ya, selanjutnya T4 sama T5 nih ya. Nah, T4 ke T5. Ya. Kalau bisa kita lihat ya, kecepatannya itu konstan. Sama A-nya konstan. Nah, ya, tapi karena dia di bawah, berarti ini tetap dipercepat. Ya, tapi dia bernilai nanti negatif. Ya, karena dia di bawah. Oke, ya. Lalu T5 ke T6. T5 ke T6. Ya. V-nya positif. Ya. Lalu A-nya juga bernilai positif. Nah, karena V-nya searah dengan percepatannya, berarti ini dipercepat. Ya. Nah, kali ini kita kan tadi kan udah grafik V terhadap T, ya kan? Nah, sekarang ya grafik jaraknya terhadap waktu. Nah, ya. Ini sumbu Y kita buat apa ya? Si jarak ya. Ini T-nya. Ya. Ingat tadi rumus GLBB, ya kan? S sama dengan ya jarak V0 ya dikali T tambah setengah AT kuadrat. Oke, ya. Kalau kita ingat lagi ya, dulu kan kita pernah belajar matematika ya, ada fungsi kuadrat, ya kan? Misalnya nih, kita permisalkan ya, S-nya itu kan disumbu Y, berarti kita misalkan Y. Nah, ya, T ini karena dia T, di sini kita buat dia X, ya, sumbu X, ya kan? X kuadrat, ya, karena dia fungsi kuadrat, kita bisa buat sini ya, BX tambah AX ditambah C. Ya, kalau diinget ya, grafik fungsi kuadrat itu ada yang gini kan? Nah, lalu juga ada yang gini. Nah, ini dia gradiennya ya, gradiennya bernilai negatif. Ya, kalau gini gradiennya bernilai positif. Nah, ya. Oke. Nah, kalau dimisalkan ya, grafiknya itu gini. Nah, ya, berarti dapat kita lihat ya dari sini, berarti percepatannya itu positif, kecepatannya itu positif. Berarti dari grafik ini dapat kita tentukan bahwa grafik ini adalah GLBB di
dipercepat. Ya. GLBB dipercepat. Oke, ya. Nah, kalau saya tanya, ya, ini kan dia sumbu S, ini sumbu T, ya. Nah, mungkinkah kalau saya gambarkan dia begini, ya? Nggak mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalian temukan soal kayak gini, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada ya waktu yang bernilai negatif. Jadi misalnya dari mulai dia awalnya itu minus 1 detik itu nggak ada ya, nggak logikanya ya. Oke, kita hapus aja. Jadi ya, kalau yang ini kan dia dipercepat ya, percepat. Oke. Nah, misalkan grafiknya itu ke bawah, begini. Nah, ya, ini kecepatannya bernilai negatif, percepatannya juga bernilai negatif. Ya, berarti ini adalah grafik GLBB diperlambat, ya. GLBB diperlambat. Contoh soal yang ketiga untuk GLBB, ya. Nah, di sini ada soalnya itu adalah sebuah partikel bergerak dengan percepatan tetap, ya. Percepatannya di sini konstan sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah bergerak selama 10 detik ya, kecepatan partikel tersebut menjadi 400 meter per sekon. Ya. Tentukan kecepatan awal partikel tersebut. Oke, kita cari tahu apa yang diketahui dari soal ini. Nah, ya, percepatannya A-nya itu 6 meter per sekon. Lalu, ya, bergerak berarti T. T-nya itu 10 sekon. Ya. Nah, di sini kecepatan partikelnya itu V berarti ya, Vt ya, karena sini nggak ada dibilang kecepatan mula-mula, berarti di sini ada Vt. Vt-nya 400 meter per sekon. Oke, yang ditanya kecepatan awal ya. Yang ditanya adalah kecepatan awal. Berapa kecepatan awal? Langsung kita jawab ya, langsung kita jawab nih. Nah, berarti Vt sama dengan V0 ditambah A kali T, ya kan? Kita masukkan langsung, Vt-nya berapa? 400. Ya kan? V0-nya nggak ada, dia yang ditanya, gitu ya kan? Lalu A-nya 6, T-nya 10. Nah, 400 V0 tambah 6 kali 10, 60. Ya, oke, sudah, berarti V0 ya 400. Ya, kita pindah, kalau 60 pindah ke sini berarti min kan? Min 60. Oke, 400 kurang 60. 340. Ya. Jadi V0-nya ada 340. Oke? Contoh soal yang keempat ya, yang dimana sini soalnya sebuah mobil mempunyai kecepatan awal 4 meter per sekon. Lalu ketika
ketika perpindahannya bertambah sebesar 10 meter, ya, perpindahannya 10 meter, kecepatannya menjadi 6 meter. Berapakah percepatan mobil tersebut? Nah, dari permasalahan dia, kita harus mencari tahu apa yang diketahui. Ya, nah yang diketahui kecepatan awal, ya, FO-nya 4 atau F0-nya 4 meter per second. Perpindahannya, ya, perpindahannya sebesar 10 meter. Maka kecepatannya menjadi, ya, berarti ini FT-nya, ya, FT-nya 6 meter. Nah, yang ditanya percepatan mobil tersebut. Nah, ya, ini aja ya, yang ditanya percepatan mobil tersebut. Oke, langsung kita jawab, ya. Oke, kita pakai rumus yang VT kuadrat, ya, sama dengan, ya, V0 ditambah 2A kali S, ya, F0-nya dikuadratkan, ya. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. VT-nya 6 kuadrat, ya. V0-nya berapa? 4 kuadrat ditambah, ya kan, 2 kali A, ya kan, kecepatannya enggak diketahui, ya kan. Nah, dikali S 10, ya. 6 kali 6 36, ya. 4 kali 4 16, ya. 2 kali 10 20 A, ya. Berarti kita buat aja 36 dikurang 16 sama dengan 20 A, ya. 36 dikurang 16 20, ya, 20 A. Berarti A sama dengan 20 bagi 20 sama dengan 1. Ya, jadi kita dapatkan, ya, percepatan mobil tersebut adalah 1 meter per sekon kuadrat. 1 meter per sekon kuadrat. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share, ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.